Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kepada kita memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di awal tahun 2024. Awal tahun ini merupakan salah satu kita betul-betul untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Revolusi atau perbaikan di tahun 2024 itu sangat penting. Salah satunya perbaikan kita di tahun 2024 adalah yang pertama, sadarlah untuk sholat 5 waktu. Bagi yang belum sadar untuk sholat yang tahunnya hanya mengikuti sholat Jumat saja sekali per 1 pekan, paling penting di antaranya kita menjaga sholat. Salah satunya adalah menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar atau menjaga sholat-sholat yang lainnya. Karena sholat ini merupakan salah satu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Awwal ma yuhasabu indallahi as-shalah, as-shalah, as-shalah." Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat, salat, salat. Apalagi di tahun 2024 harus lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya salat Jumat saja, tapi salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya, subuh. Maka kita jaga betul. Jangan sampai kita tidak menjaga salat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala salawati was salawati wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah kalian salat 5 waktu dan salat pertengahan, yaitu salat subuh dan salat asar. Maka keutamaan ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bardain dakhala jannah." Barang siapa yang menjaga 2 waktu salat di waktu dingin, yaitu salat asar dan salat subuh, maka pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun 2024 sadar untuk selalu apa? Untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Kemudian hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan di tahun 2024 adalah rajinlah hadir ke masjid. Apalagi pria yang sangat dianjurkan untuk sholat di masjid tanpa ada uzur,
maka wajib untuk apa? Untuk sholat di masjid. Kalau dia sakit atau ada kendala, maka tidak apa-apa sholat di rumah. Tapi kalau tanpa ada uzur sekalipun, maka wajib untuk sholat di masjid. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, as-salawatu jamaah, as-salatu jamaah afdalu min salatil fardhi bi 70 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih bagus daripada salat sendirian, karena pahalanya adalah 27 derajat. Maka perbaikan atau resolusi di tahun 2024, maka wajib untuk apa? Untuk sholat di masjid. Apalagi pria, apalagi laki-laki. Maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku perintahkan untuk bakar rumah-rumah kalian karena tidak sholat di masjid, maka aku perintahkan. Karena Rasulullah SAW menyayangi bahwasanya di rumah tersebut ada istrinya, ada anaknya. Tapi kalau tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, maka dibakar rumahnya. Ini balasan bagi orang atau laki-laki yang tidak sholat di masjid. Maka di tahun 2024 ini untuk apa? Untuk rajin pergi ke masjid. Kemudian yang ketiga, perbaikan-perbaikan di tahun 2024 adalah di bulan Ramadan nanti 1445 Hijriah, jalankan puasa dengan secara sempurna. Jangan sampai puasanya ada sesibuk apapun, maka puasa itu wajib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan oleh kalian adalah puasa. Makanya puasa ini di tahun 1445 Hijriah harus sempurna. Jangan belang betong. Subuhnya sahur, zuhurnya buka puasa. Maka di tahun 2024 ini betul-betul untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaikan-perbaikan atau resolusi di tahun 2024 adalah perhatikan nafkah pada keluarga dengan baik. Terus diutamakan nafkah yang halal, nafkah yang baik, jangan cari nafkah yang haram. Maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada orang yang memberikan nafkah dengan cara yang haram, maka pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan ghairu lahmin, tanpa daging. Kenapa? Karena dia dinafkahi dengan cara yang haram, bukan dinafkahi dengan cara yang halal. Maka di tahun 2024 ini betul-betul kita cari nafkah buat keluarga kita, walaupun sedikit tapi halal, berkah, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah Jumat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, resolusi atau perbaikan-perbaikan di tahun 2024 adalah bijak dalam bermedia sosial atau memegang gadget atau HP. Kenapa? Karena orang itu kadang KDRT, pecah belah dalam keluarganya, atau saling gibah, saling caci. Itu awalnya dari gadget. Maka di tahun 2024 ini gunakan gadget kita, sosial media kita dengan hal-hal yang baik, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Mencaci orang dengan cara kita bikin status di Facebook, Instagram, di TikTok, dimanapun lah. Maka bijaklah dalam bermedia sosial, karena akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya perbaikan-perbaikan atau resolusi di tahun 2024 adalah belajarlah agama. Yang belum bisa baca Al-Quran, maka belajarlah baca Al-Quran 2024 ini. Jangan sampai kita malu sama anak-anak kita, sama cucu-cucu kita, sudah hafal 30 juz, 20 juz, 10 juz, tapi bapaknya, mamanya tidak bisa baca Al-Quran. Maka introspeksi dirilah. Untuk apa? Untuk perbaikan di tahun 2024 ini, untuk selalu apa? Untuk selalu belajar Al-Quran.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Maka di tahun 2024 ini betul-betul kita belajar Al-Quran, belajar kitabullah supaya kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di resolusi atau perbaikan di tahun 2024 bagi yang suka membaca, tingkatkanlah ilmunya dengan membaca dan menulis. Karena Rasulullah SAW pun ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, pertama kali adalah Iqra. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Maka turunlah surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakannya. Maka rajin membaca, rajin menulis merupakan salah satu menambah ilmu. Di tahun 2024 ini betul-betul untuk apa? Untuk selalu belajar, untuk selalu membaca atau menulis. Kemudian yang selanjutnya membuat anggaran keuangan yang baik di tahun 2024 sehingga tidak merasa kritis atau krisis keuangan, terutama atur gaya hidup dan kurangi berutang. Karena ini salah satunya katanya kata penelitian 2024 ini ekonomi kita ini akan krisis karena kurangnya masukan, kurangnya ekonomi kita. Maka di tahun 2024 ini atur anggaran keuangan kita untuk apa? Untuk kita tidak mubazir, tidak boros dalam kehidupan atau gaya hidup kita dalam sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa bayar zakat jika sudah memenuhi syarat harta terkena zakat, yaitu nisab dan haul. Kemudian yang selanjutnya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa memperbanyak sedekah sunnah, sedekah-sedekah yang mempunyai pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang berinfak, perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan menanam satu butir. Satu butir menghasilkan 7 butir dan setiap butirnya menghasilkan 100 butir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya beri waktu yang cukup untuk bersama keluarga, karena kebersamaan dan waktu yang cukup itu sangat mempunyai kebahagiaan. Jangan sampai waktu kita sama keluarga kurang, sama anak kita kurang, akhirnya diabaikan, akhirnya sia-sia. Maka tanggung jawabnya adalah kedua orang tua kita. Tanggung jawabnya adalah ayah, yaitu seorang bapak. Untuk apa? Untuk menghadirkan di dalam keluarga kita komunikasi, untuk mengajak ke dalam kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satunya mengajak dalam kebaikan. Kemudian hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, resolusi atau perbaikan di tahun 2024 adalah berusaha menabung untuk segera ke tanah suci dalam rangka berumrah atau berhaji. Kemudian yang selanjutnya, doakan yang terbaik pemimpin negeri kita atau presiden kita di tahun 2024 nanti yang kita akan coblos. Doakan mana yang terbaik, itulah yang dapat pahala atau dapat ganjaran atau dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tinggalkanlah amal jariah yang terbaik yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain ketika kita telah meninggal dunia. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun shalih yad'u lah." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semuanya akan terputus
lulus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan kedua anak kecil yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tanda waktu itu begitu berharga bagi seorang muslim karena kelak ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kedua kaki seorang hamba di dalam beranjak pada hari kiamat hingga akan ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya di manakah ia habiskan. Yang kedua, ilmunya di manakah ia amalkan. Yang ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan. Dan yang keempat, mengenai tubuhnya di mana ia gunakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, inilah resolusi atau perbaikan di tahun 2024 ini, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ishfi anta syafi la shifa wa la shifauka la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurallahal 'azim yazkurkum wazkurullaha 'ala ni'matihi yazidkum wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.